Hati kita memang tidak selalu bahagia, tapi itulah cara Allah membuat kita jauh lebih dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Lemari-lemari apa yang bisa masuk ke dalam dompet, yaitu lemari ribuan. Nah lo, kira-kira akhir bulan uangnya tinggal 5 ribuan atau masih gocap ribuan? Salah ya? Atau gocap 10 ribuan, 2 ribu? Nah kira-kira yang mana yang masih mendominasi di dompet pemirsa semuanya? Mudah-mudahan Bunda berdoa di dompet sih ya nggak apa-apa 5 ribuan Bun Ai, tapi sinking fund jangan ditanya ya. Alhamdulillah keambil juga. Oh enggak ya? Akhir bulan Mei yang lumayan panjang karena ada tanggal 31-nya. Yang setuju boleh tulis di kolom komentar. Waduh, emang ya, kalau yang namanya tanggal 31 tuh bikin gajian makin lama. Apalagi di tengah gempuran bahan-bahan pokok yang emang udah gak baik-baik aja ya teman-teman. Beberapa kali dibuat PHP sama si sembako, tapi ternyata mau percaya lagi tuh sesulit itu ya, sesulit melupakan rehan ya teman-teman. Kayak contohnya aja harga minyak yang tadinya tuh nyaris 40 ribu, terus tiba-tiba turun, terus kita kayak save, oh ya udahlah, alhamdulillah nanti minyak akan baik-baik aja. Ternyata anteng dia di harga 30 ribuan ke atas, bahkan 35, hampir menyentuh 40 ribu juga untuk beberapa brand minyak. Nah sekarang nih ya, makanan yang paling disyukuri sama para ibu yaitu telur lagi nggak baik-baik aja. Gimana nggak disyukuri? Nabati dapat, hewani dapat. Nah telur tuh kira-kira protein hewani, protein nabati sih? Coba deh menurut teman-teman tulis dong di kolom komen. Jujur aja ya, Bun Ai tuh kalau cerita sama teman-teman nyari sama, telur tuh adalah makanan favorit anak-anak yang kalau kayak GTM dimasakin telur tuh langsung semangat. Dicampur apa aja enak, di balado enak, dikecapin enak, di dalam mie rebus juga enak, dan ternyata harganya lagi tinggi. Nggak tahu kenapa, saat-saat ini Bun Ai lagi insecure apakah harga telur akan turun lagi atau enggak. Tapi kita nggak ngebahas di telur karena Bun Ai mau ngebahas 6 tips gimana caranya ibu rumah tangga tetap baik-baik saja di saat harga-harga naik. Kita langsung masuk ke poin yang pertama adalah diskusi. Jadi kalau teman-teman ngerasa nih dompet lagi nggak baik-baik aja, usahakan diskusi dengan anggota keluarga untuk beberapa menu yang bisa di hold. Contoh, anaknya nggak bisa makan kalau nggak ada ayam. Contoh kayak Bun Ai pribadi harus ada telur. Nah kita bisa dudukin nih bareng-bareng anggota keluarga, kita sharing. Kalau sama anak-anak seolah-olah kayak, aduh anak aku nggak ngerti Bun Ai masih terlalu kecil. Ya udah minimal diskusi sama pasangan. Kenapa? Karena banyak banget di konseling pernikahan itu istri seolah-olah menjadi superhero. Istri tuh selalu aja disalahin kalau misalnya nggak bisa nabung dianggap boros. Pas ada pengeluaran dadakan nggak ada, seolah-olah nggak bisa manage keuangan dengan baik. Karena ini nih rahasianya untuk seluruh perempuan ya. Karena kan istri pasti perempuan ya. Kalau kamu ngaku-ngaku istri bukan perempuan, wah kamu tidak sah di mata hukum dan agama ya. Oke, kembali lagi. Jadi biasanya kalau perempuan itu kan lebih terpecah-pecah gitu ya konsentrasinya. Beda sama laki-laki. Jadi kalau suami ini dapat gaji misalnya contoh 5 juta, itu ngerasanya udah kayak besar banget karena nggak dipecah. Emang sih alhamdulillah ya teman-teman 5 juta juga sebagian dari kita pasti ngomongnya itu besar, ada juga yang bilang kecil, tergantung. Kalau itu sih tergantung mata memandang ya. Nah, kalau perempuan gaji misalnya dikasih 20 juta, 15 juta. Itu kan setelah dipecah-pecah untuk kebutuhan dan kewajiban akan dapat gaji bersih alias nominal yang bisa digunakan. Jadi jangan jadi superhero sendiri. Kalau emang lagi nggak baik-baik aja diskusi dengan cara yang berbeda-beda supaya tujuan kita itu tersampaikan. Cara yang beda-beda gimana sih maksudnya Bun Ai nanti ya. Bun Ai kasih konten satu full tips untuk bicara dengan pasangan. Oke, yang kedua adalah substitusi. Jadi mulai cari-cari nih solusi untuk mengganti protein hewani ke protein nabati. Bumbunya nggak apa-apa pakai hewani, mohon maaf, tapi isinya nabati. Contoh nih tongseng tahu, mungkin ada ayamnya tapi nggak sebanyak biasanya. Tempe terong di crispy penyet gitu, jadi kayak ala-ala tempura, kasih sambal, atau mungkin
Opor, tahu coklat, dan telur ya. Tahunya siapa yang makan? Iya, pinter. Orang tuanya. Telurnya kasih anak untuk masa pertumbuhan. Tapi kembali lagi, itu disesuaikan aja dengan keinginannya seluruh penghuni keluarga ya. Nah, yang kedua, memperbanyak sayuran kuah dibanding tumis-tumis. Karena kalau sayuran kuah ini akan lebih mengenyangkan dan terlihat jumlahnya tuh banyak. Gini nih, Bun Aya sebelum lanjut pengen ngasih sebuah persepsinya Bun Aya. Kayak Bun Aya ngomong nih, kalau misalnya itu kita cari income tambahan. Bagi sebagian orang, cari income tambahan tuh terbuka lebar jalannya. Tapi bagi sebagian lagi, itu tuh nggak semudah membalikan telapak tangan. It's okay, semua orang punya hambatan, bener banget. Kita juga harus ngedobrak hambatan tersebut. Tapi kembali lagi ya, dalam rumah tangga ada yang jalannya tuh wuz aja. Cepet banget kayak keras sakti kalau mau ke nirwana gitu ya. Ada yang untuk diri aja tuh terseok-seok. Jadi jangan disama-samakan. Kalau kira-kira saat ini belum bisa nambah arus pendapatan, menurut Bun Ai stop aja dulu untuk lebih bisa manage uang yang sekarang. Jadi kalau 2 juta dulu nggak bisa, harus gimana caranya supaya bisa. Selanjutnya di sini tips yang ketiga adalah skip budget sarapan. Sebagai contoh nih ya, 5 anggota keluarga kayak Bun Ai. Ya misalnya kita mau beli sarapan yang 5.000 deh, 5.000 dikali 5, 25.000 rupiah. Coba dipikirin ulang nih, kira-kira 25.000 tuh setara dengan telur 10 butir, ayam setengah kilo lebih, atau bahkan tempe 2 papan. Menurut Bunda itu jauh lebih mengenyangkan, jauh lebih berprotein, dan jauh lebih bisa hemat budget. Tapi bukan tidak boleh jajan, buang jauh-jauh. Orang yang hemat nggak boleh jajan, no. Bedanya tuh cuma di niat sama di ilmu aja. Kalau orang hemat, kalau orang yang tahu budgeting, ketika jajan tuh bisa aja nilainya pahala. Karena niat untuk menghidupkan perputaran ekonomi, makanya jajannya jangan jadi sampah. Kalau orang yang nggak hemat, itu jajannya jadi sampah. Udah jajan pas datang nggak cocok barangnya, mau cari yang lain, nah itu jadi sampah ya. Jadi hati-hati. Bukan nggak boleh, tapi lebih dibuatkan jadwal untuk jajan sarapan atau bahkan jajan makan malam. Silahkan ya teman-teman dibuat jadwal senyamannya. Selanjutnya poin keempat adalah menggunakan bumbu jadi. Nah lo karena jujur ya di food prep aja nih Bun kemarin bikin video food prep lagi di sketsa Bunda, insya Allah sama-sama tayang di hari ini. Nah itu tuh bumbu tuh memang makan budget lumayan tinggi teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai itu lumayan budgetnya tinggi. Jadi kalau mau hemat bisa menggunakan bumbu jadi, misalnya bumbu racik sop, atau misalnya ke tukang bumbu yang memang udah ada di pasar, pas mau ngerendang beli bumbu jadi di sana. Karena kan emang mereka itu belinya tuh dalam jumlah yang banyak dan udah punya pemasok, beda sama kita ya. Yang masih mencelak-mencelok ya kan, kayak burung kakak tua kalau mau beli bumbu nyari yang paling murah, yang paling rame nih, kira-kira yang mana nih? Ada yang sama nggak? Boleh ya tulis di kolom komen. Atau menggunakan bumbu instan jadi, itu juga bisa jadi pilihan. Yang tadi Bunda bilang bumbu racik sop, racik sayur asem, karena mereka harganya lebih stabil. Karena kan udah ada pemasoknya di awal ya. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang selalu ngedukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Kira-kira nih dari video-video Bun Ai apa sih yang belum Bun Ai bahas ya di keluarga Bun Ai? Boleh dong tulis-tulis di kolom komen, atau mau dibahas ulang mengenai ini Bun Ai? Nah boleh banget, silahkan tulis aja di kolom komen. Nanti insya Allah pelan-pelan Bun Ai bikinin videonya. Nah buat kamu yang selalu nonton, coba dilihat dulu apakah sudah menekan tombol subscribe atau belum. Kalau belum boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi sehingga kita bisa bersilaturahim setiap Bun Ai upload video-video terbaru. Terima kasih teman-teman hebat untuk supportnya ya. Oke, selanjutnya di sini adalah stop menggunakan tepung racik. Nah lo, kalau tadi nyaranin pakai bumbu jadi, sekarang tidak nyaranin pakai tepung racik. Kenapa gitu ya. Karena kalau tepung racik tuh menurut Bun Ai hitung-hitungannya jauh lebih mahal. Contoh ya, tepung racik tuh per 200 gramnya bisa sekitar 5.000 atau bahkan lebih. Jadi bisa disubstitusi ya dengan racik bumbu sendiri. Tambahin tepung beras, tepung maizena, pokoknya sesuaikan aja. Karena Bunda udah hitung-hitung kalau pakai tepung racik itu harganya jauh lebih mahal. Sekali lagi, ini lagi ngomongin budget yang lebih murah.
Kalau ternyata teman-teman tuh kerja butuh efektif waktu yang lebih cepet lagi pakai bumbu instan gak apa-apa dibanding beli ya kan, tetap aja murahan bikin sendiri. Jadi silahkan disesuaikan. Dan yang terakhir adalah membuat cemilan sendiri. Kadang-kadang orang-orang itu pada nggak punya budget, tapi selalu ada untuk budget jajan, selalu ada untuk budget hiburan, selalu ada untuk budget jalan-jalan. Sementara untuk beberapa kebutuhan pokok mereka langsung bilang kayak nggak punya budget, uangnya nggak cukup. Untuk pendidikan kayak nggak nanti-nanti aja lah, saat ini masih untuk makan aja dulu. Nah, hati-hati ya, jadi jangan sampai ketuker. Kalau bisa nih, kita bikin cemilan aja sendiri di rumah. Misalnya kayak cilok modal 5.000 aja udah jadinya banyak. Atau bikin piscok, kalau Bunda sering banget tuh bikin piscok, cilok. Karena Bunda dulu tukang cilok teman-teman. Tukang tahu bakso, tukang kue tiaw, tukang nasi goreng, kue tar ulang tahun. Wah, semuanya tuh dulu Bun Ai jual ya. Alhamdulillah banget. Nah, jadi bikin cemilan nih, kayak Bun Ai kemarin food prep itu sengaja beli tahu agak banyak supaya bisa bikin cemilan martabak tahu. Pokoknya fokus aja sama solusi. Nah, usahakan kita itu mensubstitusi ya dari yang cemilan-cemilan ringan jadi cemilan yang agak mengenyangkan, mohon maaf. Sehingga budget jajannya anak-anak itu bisa kita tarik untuk budget masak lauk pauk. Nah, itu dia 6 tips ala Bun Ai ketika harga naik tanpa panik. Mudah-mudahan membantu ya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.